Kalau kemarin kita belajar komunikasi organisasi secara lebih teoritis ya, apa itu komunikasi organisasi, kemudian sudut pandangnya seperti apa, kemudian bagaimana jaringan komunikasi itu bisa terbangun, ada bentuk-bentuk jaringan komunikasi. Nah, hari ini kita masuk ke dalam satu hal yang lebih praktikal ya tentang bisnis communication brief ya. Saya agak aneh juga di RPS ini diterjemahkan sebagai pesan bisnis, tapi nggak ada masalah. Hari ini kita akan belajar 3 materi utama, teman-teman. Yang pertama adalah pengelolaan pesan bisnis, yang kedua tentang surat resmi atau surat dinas, yang ketiga kita akan belajar tentang komunikasi efektif dengan telepon, ya. Telepon ya, bukan telepon. Nah, untuk yang poin pertama, menurut saya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita semua untuk bisa paham dan mempelajari, karena apa? Saya yakin teman-teman paling tidak pernah terlibat dalam satu kegiatan, entah itu kepanitiaan, atau teman-teman mungkin ada yang doing business juga, ada yang punya bisnis kecil-kecilan, atau bahkan mungkin teman-teman ada lagi tergabung dalam sebuah tim startup. Pengelolaan pesan bisnis dengan metode SOSTAK yang saya akan ajarkan hari ini itu adalah kerangka yang sangat fundamental bagi kita ketika kita bertugas sebagai pengelola komunikasi atau kalau di bisnis komersial kita sebagai marketer ya, sebagai orang yang bertanggung jawab pada sistem marketing. Nah, kalau teman-teman ada yang punya akses terhadap PPT-nya dosen koordinator, saya mohon izin kepada teman-teman untuk tidak menggunakan materi dari situ untuk yang poin pertama, karena menurut saya pertama teman-teman bisa membaca sendiri karena sifatnya itu sangat teoritis. Yang kedua, saya perlu untuk mengenalkan metode SOSTAK ini kepada teman-teman karena ini sangat aplikatif, sangat berguna buat teman-teman, baik kalau teman-teman sebagai pengelola komunikasi atau teman-teman misalkan pengen punya satu bisnis atau sesederhana teman-teman lagi punya satu gawe ya, satu proyek di kepanitiaan gitu. Jadi saya akan mengenalkan metode SOSTAK kepada teman-teman. Saya lanjutkan. Di sini masuk semua? Pak Ketua Kelas, mana Mas Lintang? Iya Mas, sepertinya Ya, masuk udah ya. semua ya. Nggak perlu ya. Ya. Oke, sebentar ya teman-teman, lagi ada pesan dari kelas lain. Oke. Well, saya lanjutkan. Masuk semua ya, jadi nanti akan saya absen masuk semua. Baik, teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang pesan bisnis, cara pengelolaan pesan bisnis dalam sebuah organisasi, atau nanti kalau teman-teman sudah bekerja di sebuah kantor ya berarti ya, atau kalau teman-teman sekarang punya bisnis ya di dalam tim bisnisnya kalian. Saya mengangkat metode yang namanya SOSTAK, itu sebetulnya adalah akronim dari situation analysis, ada objectives, ada strategi, ada tactics, ada action, dan juga kontrol. Ya, kalau di materinya dosen koordinator itu berbicara tentang tahapan-tahapan membuat pesan bisnis ya. Ada revisi, kemudian penulisan korespondensi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri. Tetapi yang menurut saya yang paling penting adalah hal-hal yang sifatnya praktikal. Kadang kalau teman-teman belajar teori gampang lupa, tapi kalau ini menurut saya akan sangat penting buat kita semua ya. Bahkan SOSTAK ini adalah menjadi kerangka kerja saya baik untuk penyusunan strategi komunikasi di PKN STAN maupun strategi komunikasi di Kementerian Keuangan. Jadi SOSTAK ini adalah dasar dari segala dasar bagi kita untuk membentuk sebuah pesan bisnis. Saya akan untuk SOSTAK ini saya mau untuk ngebuka satu presentasi yang lain. Atau ini deh. This one. Ya.
Bisa terlihat jelas teman-teman untuk presentasi yang warna agak kebiru-biruan ini? Bisa, Mas. Bisa, Mas. Ya. Ini adalah communication plan yang sudah saya susun. Ini untuk tahun 2020 dan communication plan ini sudah saya susun dan saya presentasikan kepada pimpinan di akhir tahun 2019 atau awal 2020 ya, saya agak lupa, tapi di pergantian tahun. Nah, communication plan ini saya berikan kepada teman-teman karena actually communication plan ini sudah nggak kepake karena ini adalah communication plan tanpa mempertimbangkan COVID-19 ya saat itu. Jadi sekarang sudah berubah. Jadi ini aman untuk bisa saya share kepada teman-teman. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk ngebuat sebuah communication brief ya, atau pesan bisnis ya. Kok pesan bisnis tuh kayak gimana banget ya? Ya, communication brief. Saya lanjutkan. Nah, di tahun 2019, teman-teman, kalau kita sedikit flashback ya, kita punya beberapa isu saat itu yang sempat menerpa kampus kita. Oke, communication plan itu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada namanya metode SOSTAC ya, situation analysis, objectives, strategi, tactics, dan juga control. Yang pertama, kita itu perlu tahu dulu situation analysis. Situation analysis itu apa sih? Situation analysis adalah menganalisis situasi. Kita perlu betul-betul tahu positioning-nya kita dalam sebuah kondisi, dalam sebuah masalah, itu seperti apa? Di mana kondisi kita exactly, titik kita tuh di mana? Makanya kita perlu betul-betul menganalisis situasi seperti apa. Kalau teman-teman di kepanitiaan, teman-teman biasa mungkin ya, ngebuat CV atau interview, kemudian teman-teman diminta sama kakak kelasnya atau kepala bidangnya, gimana analisis SWOT kalian? Sering nggak kayak gitu? Sering. Sering ya. Analisis SWOT itu walaupun kelihatannya receh, tapi sampai dengan sekarang sangat relevan dan saya selalu pakai SWOT itu ya, SWOT analysis. Nah, di tahun 2019 kemarin, kita diterpa beberapa isu ya. Jadi waktu itu prediksi saya di tahun 2020 ada 3 isu utama yang akan istilahnya diperbincangkan seputar dari PKN STAN ya. Yang pertama tentang isu toleransi ya. Yang kedua tentang SPMB PKN STAN tahun 2020. Yang ketiga tentang infrastruktur kampus tahun 2020 adalah pembangunan gedung utama baru kita ya. Mungkin teman-teman tahu kalau kita sekarang lagi ngebangun gedung. Dan tahun 2020 juga lembaga itu ada rencana untuk menyelesaikan beberapa masalah terkait dengan fasilitas kampus gitu ya. Jadi ada 3 isu utama yang saya angkat yang terjadi secara internal ya, toleransi, SPMB, dan infrastruktur kampus. Tetapi kita tuh nggak cuma bisa bicara tentang apapun yang lagi diperbincangkan di dalam ya, karena actually kita adalah satu kantor atau satu unit yang ada di bawah payung Kementerian Keuangan ya. Jadi selain isu internal, saya juga harus menganalisis isu yang terjadi secara lebih luas di Kementerian Keuangan ya. Saat itu tahun 2019 Pak Presiden sudah mengeluarkan keputusan ya dalam pidato kepresidenan tahun 2019 tanggal 16 Agustus, Pak Presiden juga sudah memastikan bahwa ibu kota Indonesia akan berpindah dan beberapa saat kemudian dipastikan di Kalimantan Timur. Kemudian waktu itu kita juga diguncang isu terkait dengan ekspor dan investasi. Makanya Pak Presiden di periode kedua beliau ngebentuk satu kementerian koordinator sendiri yang mengakomodir kebutuhan investasi di sana, Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Kemudian Pak Presiden juga mengerucutkan 5 prioritas Presiden, teman-teman bisa baca sendiri. Saat itu di tahun 2019 juga sudah mulai berhembus isu kencang terkait dengan Omnibus Law. Kemudian kita juga tetap akan ngebahas tentang APBN kita. Kita di sini maksudnya kinerja dan fakta ya. APBN kita, APBN kinerja dan fakta. Kemudian terkait dengan reformasi anggaran, current account deficit, kemudian juga tentang pelemahan ekonomi global. Jadi beberapa isu-isu yang sebetulnya tidak terjadi di PKN STAN, tapi terjadinya di Kementerian Keuangan. Tetapi ini sangat mungkin efek ya berdampak pada pengelolaan komunikasi di PKN STAN. Maka kita juga perlu menganalisis
apa saja isu mandatorinya. Ya. Nah, situation analysis, teman-teman. Setelah kita menganalisa isu, kita harus punya situation analysis. Situation analysis itu adalah jabaran yang menjawab pertanyaan where we are now. Di mana posisi kita sekarang, ya. Paling gampangnya metodenya sebenarnya banyak ya, tapi teman-teman paling gampang menggunakan metode SWOT. Ada strengths, ada weaknesses, ada opportunities, dan threats. Jadi teman-teman bisa menggunakan analisis yang setiap hari atau setiap saat teman-teman sudah tahu gitu ya, kalau di kepanitiaan, itu dalam skala yang lebih besar. Saya menggunakan ini untuk menyusun communication brief untuk di PKN STAN dan Kementerian Keuangan. Untuk PKN STAN, strengths-nya apa? Kita punya sosial media yang cukup jitu ya. Kita punya Instagram dengan followers ketiga terbanyak dari seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kita punya Twitter dengan cetakan trending topik terbanyak dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Yang paling sering trending topik itu kita ya di PKN STAN ya. Kita punya YouTube pun dengan total subscribers terbanyak dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Teman-teman bisa bangga dengan capaian-capaian itu ya. Kita juga punya mahasiswa dengan jumlah 12.000 lebih. Itu adalah sebuah strength buat kita ya. Mahasiswa di sini kita bisa kita gunakan, kita kapitalisasi ya, kita capitalize jumlah mahasiswa yang segitu besar sebagai isu generatornya kita. Ya, kalau kita istilahnya gunakan buzzer-buzzer dari teman-teman mahasiswa itu, wah itu efektivitas komunikasinya akan sangat tinggi kalau ke publik ya, karena jumlahnya aja 12.000 lebih. Kita punya contact center, kita punya telepon, kita juga punya email. Email kita bahkan ada 2 gitu ya, SPMB juga kita punya email yang berbeda. Kemudian kita juga punya fax, kita punya website, kita punya laman khusus di website untuk bisa mengakomodir kebutuhan publik eksternal gitu ya. Contact center kita sudah sangat baik. Coba deh untuk ngeceknya gini teman-teman. Tapi sekarang kalau COVID agak susah ya. Saya waktu itu tahun 2019 sempat iseng-iseng aja telepon pakai nomor pribadi saya ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia ya. Ada ya beberapa lah, ada UI, IPB, ITB, UGM gitu, dan PKN STAN adalah salah satu yang paling responsif ya. Ada beberapa yang bahkan digantung terus teleponnya. Tetapi PKN STAN bisa dikatakan contact center kita sudah sangat baik, kita sudah punya SOP, kita juga sudah punya staff sendiri yang mengerjakan terkait masalah contact center ya. Kita juga punya event kemahasiswaan ya. Ini penting buat kita karena kenapa? Event kemahasiswaan PKN STAN itu nggak bisa dikatakan receh ya. Kalian punya NAC yang skalanya nasional. Kalian punya Taxer Games atau PRPN ya, kalau teman-teman pajak ya, Pekan Raya Perpajakan Nasional. Teman-teman dari Mankeu mereka punya Olimpiade APBN. Teman-teman Bea Cukai mereka punya apa ya namanya? Saya lupa. Mereka punya event gede juga. Chronicles ya, yang skalanya itu nasional bahkan internasional. Jadi event kemahasiswaan ini menjadi satu kekuatan kita di PKN STAN gitu ya, yang perlu kita consider untuk bisa kita capitalize. Kemudian kita harus juga menganalisis weaknesses kita. Titik lemah kita tuh di mana sih? PKN STAN itu titik lemahnya ada di website. Website kita tuh jauh sekali teman-teman kalau dibandingin sama misalkan UI gitu ya. Dari jumlah visitors, dari click rate, dari bounce rate, itu beberapa indikator kalau website itu bagus atau enggak tuh dari situ ya. Kemudian kualitas hubungan media kita, PKN STAN dengan media mainstream, dengan wartawan, itu juga belum bisa dikatakan baik. Walaupun di tahun 2019 kemarin, kita sudah mengalami improvement yang sangat besar ya, dari sisi hubungan dengan media. Kita sudah diliput oleh banyak media ketika Dies Natalis, wisuda juga kita sudah diliput oleh media-media nasional, tetapi secara kualitas hubungan belum bisa dikatakan baik ya. Kita juga bahkan tidak punya database informasi yang bagus di PKN STAN. Kita harus mengakui itu. Kemudian yang terakhir, kita tidak punya komunikasi internal yang baik ya. Komunikasi internal yang baik itu misalkan contohnya ini deh, teman-teman sering nggak dapat isu itu pengumumannya belum resmi, tapi udah keluar duluan. Sering nggak?
Ya sering Mas. Sering ya. Nah, Betul. itu adalah salah satu indikator komunikasi internal kita juga belum begitu baik ya. Kadang-kadang lagi rapat, masih rapat manajemen, tapi kaprodinya udah bocor duluan. Sering ya kayak gitu ya. Teman-teman sudah dipastikan semester depan kita akan tetap online. Masih ingat? Masih. Rapatnya belum kelar, di Stan Menfest sudah keluar itu informasi terkait dengan kuliah online di semester depan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara kita bisa menilai apakah komunikasi internal dalam sebuah organisasi itu baik atau tidak. Dan PKN belum baik ya. Tetapi kita juga punya beberapa kesempatan ya, opportunities ya. Pertama, kita itu pasti akan didukung oleh Kemenkyu dan unit Eselon 1. Pasti ya, karena kita sudah punya hubungan yang sangat baik dengan mereka. Kita juga punya hubungan yang sangat baik ya, dan kita bisa saja nanti kalau kita membuat sebuah campaign atau melempar sebuah isu, nanti Ikanas juga akan support ya sebagai ikatan alumni. Dan kita juga punya sejumlah alumni yang punya influence yang baik ya. Ada yang tahu nggak? Contoh deh, alumni kita yang bisa dikatakan punya influence yang jangan baik deh, katakanlah besar. Kalau baik atau enggak itu kan relatif ya. Bisa bilang, oh si ini kata kalian baik, tapi menurut saya enggak. Begitu juga bisa sebaliknya. Siapa-siapa aja kira-kira alumni kita yang teman-teman bisa katakan dia punya influence yang besar? Bapak Helmi Yahya. Pak Helmi Yahya, Mas Nembesa bilang Bang Helmi. Mas Gusti, siapa Mas? Yang apa Mas? Yang influence-nya baik atau besar? Yang besar. Kurang tahu Mas ya Mas. Helmi Yahya doang di pikiran saya sih. Sama. Oke, siap. Coba deh saya tanya sama Mbak Sarah. Siapa Mbak? Alumni kita yang punya influence yang gede, siapa Mbak? Influence yang gede dalam kebaikan ya, Kak? Kalau iya, baik, buruk, terserah. Kalau yang influence yang tidak terlalu bagus, ada yang tapi yang mengangkat nama Stan banget sih, ada Gayus ya, Kak, mungkin. Yang viral banget isu. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Influencer itu actually berbeda dengan keterkenalan ya, teman-teman. Influencer itu tentang influence, memberikan dampak orang yang bisa mengajak, yang bisa bisa menggulirkan sebuah isu, itu bisa dikatakan influencer ya. Kita punya beberapa nama tadi, Mas Nembesa dan Mas Gusti juga bilang ada Helmi Yahya, Bang Helmi. Sekarang podcastnya lagi naik daun banget ya. Kemudian kita mungkin punya beberapa nama lain. Katakanlah Mas Andika Diskartes. Mas Kartes itu alumni STAN loh teman-teman. Kalau teman-teman tahu, tahu Mas Kartes? Saya nge-follow Mas. Ya, Kakanda ya. Mas Kartes itu alumni STAN ya. Tapi beliau sekarang sudah keluar dari Kementerian Keuangan. Kita punya, kalau di bidang traveling kita punya Mas Arif Rahman. Atau di bidang yang unyu-unyu kita punya Aisyah Kina yang bisa mungkin menggaet orang-orang yang punya ketertarikan yang unyu-unyu gitu ya. Kita punya Aisyah Kina. Dan sejumlah deretan influencer yang lain. Mereka itu adalah orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama. Itu opportunitiesnya kita. Kita punya banyak elemen kampus yang bisa kita ajak kerjasama juga. Contoh, teman-teman di Aksara, misalkan, aktualisasi seni dan sastra. Bisa jadi yang nge-follow akun sosial media mereka, itu bukan cuma anak STAN, tetapi orang-orang di luar yang punya interest di bidang sastra. Gitu ya. Jadi untuk bisa menjangkau orang-orang yang punya ketertarikan di bidang sastra, kita punya elemen kampus Aksara. Gitu kira-kira. Kemudian kita juga punya hubungan dengan sekolah yang sangat baik ya. Kita bisa kerjasama dengan MGBK, itu namanya Majelis Guru Bimbingan Konseling pada tingkat provinsi maupun tingkat kota, kita sudah punya kerjasama dengan mereka. Oke, saya izin untuk update ke portal dulu ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Threats. Nah, yang menjadi ancaman kita di tahun 2019 kemarin adalah PPID. Ya. PPID ini adalah
pejabat pengelola informasi dan data. Ini sebenarnya namanya agak sedikit formal, tapi pada intinya PPID itu gini teman-teman, itu adalah layanan komunikasi. Jadi contohnya kalau misalkan Mas Franz pengen tahu sebenarnya gue kemarin tuh pas SPMB nilai gue tuh berapa sih? Gitu. Lari gue tuh berapa jauh sih? Misalkan ada tes kesehatan ya. Mas Franz itu bisa minta informasinya melalui PPID. Itu namanya PPID ya. Jadi itu adalah layanan informasi untuk beberapa jenis informasi yang tidak mungkin dipublikasikan ya. Karena kenapa? Ada menyangkut riwayat kesehatan misalkan, ada menyangkut informasi pribadi. Nah, itu teman-teman bisa meminta datanya melalui PPID. Kenapa PPID ini menjadi ancaman di tahun 2019 kemarin? Karena saat itu kita baru ditetapkan sebagai instansi dengan PPID tingkat 2. Jadi secara organisasi kita itu punya kewajiban untuk bisa memberikan informasi kepada pemohon data secara langsung. Kalau dulu kita melalui Kementerian Keuangan, misalkan kayak teman-teman pengen tanya berapa sih anggaran untuk bangun gedung baru? Itu kan informasi yang sebenarnya bisa diakses oleh publik gitu ya. Teman-teman dulu bisa tanyanya ke Kementerian Keuangan, nanti Kementerian Keuangan turun ke BPPK, BPPK baru turun ke PKN-san. Tetapi tahun 2019 kemarin, PKN-san ditetapkan sebagai PPID tingkat 2. Jadi teman-teman bisa langsung minta ke Humas PKN-san, dan itu bisa langsung diproses informasinya di sana. Ya, PPID ini menjadi satu threads karena kenapa? Karena pemohon PPID itu banyak, dan resource-nya kita terbatas. Jadi saat itu bisa dikatakan ini menjadi satu ancaman, jangan sampai nanti kita malah kelimpungan ngurusin PPID. Nah, kira-kira gitu ya. Dilanjutkan. Nah, setelah situation analysis, objectives ya atau goal. Bedanya kalau objectives itu lebih kepada yang sifatnya tuh rigid, tapi kalau goal itu sebenarnya sama aja dengan objectives, tapi goal itu lebih ke yang sifatnya bentuknya itu deskriptif. Tujuan kita apa? Nah, di sini saya mendeskripsikan tujuan kita. PKN-san ingin memperkuat persepsi publik ya, public perception terhadap brand image sebagai perguruan tinggi yang memiliki peran penting lalala. Ya, ada beberapa hal. Dan ada yang terakhir ada namanya inklusif di sana. Karena kita lagi ada beberapa isu yang terkait masalah hal itu, jadi ada beberapa penekanan di dalam goal-nya kita. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanti dalam sebuah kepanitiaan ya atau memiliki sebuah proyek, metode SOSTAK ini sangat bisa digunakan untuk kepanitiaan atau proyek ya. Pertama, kita harus bikin analisisnya, yang kedua kita harus bisa define our goal, define our objective ya. Dan setiap objektif yang baik itu ada rumusannya. Rumusannya SMART namanya teman-teman. Specific, measurable, actionable, relevant, dan timely ya. Jadi kalau teman-teman misalkan di kepanitiaan PRPN katakanlah PRPN 2021. Tujuan kepanitiaannya apa? Misalkan kita harus kita memiliki tujuan untuk membuat skala PRPN secara nasional dengan cakupan peserta lebih luas daripada tahun sebelumnya, yakni 34 provinsi dan katakanlah 150 kota di seluruh Indonesia selama tahun 2021 semester pertama. Itu adalah objektif yang sudah memenuhi unsur spesifik. Ya, spesifiknya apa? Meningkatkan jumlah peserta. Ya, measurable nggak? Sangat measurable. Karena kenapa? Kita bicara tentang angka. Ya, tadi tentang 34 provinsi dan 150 kota. Actionable nggak? Nah, ini kembali lagi kepada kepanitiaannya. Tahun kemarin jangkauannya seberapa banyak? Kalau tahun kemarin itu 30, katakanlah 30 provinsi, tapi tahun ini jadi 34 provinsi. Jadi sangat actionable. Karena kenapa? Peningkatannya nggak gitu banyak. Ya. Relevan nggak? Relevan dong, karena kita bicara tentang kompetisi, pasti tujuan objektifnya tentang peserta atau keikutsertaan atau scoop atau jangkauan dari informasinya sudah seluas apa. Timely itu jelas. Contoh tadi ya, selama tahun 2021 semester pertama, itu jelas timely-nya. Semester pertama, yaitu Januari sampai Juni. Ya.
Nah, contoh yang saya buat untuk PKN Stan, contohnya ini, objectives-nya. Ada 2. Yang pertama, meningkatkan impresi atau impression rate di sosial media menjadi sekian persen. Ya, ini saya sengaja XX% karena datanya rahasia. Kita harus punya juga basis data tahun sebelumnya, impression rate kita berapa. Tahun 2020 kita pengen naikin jadi berapa. Ya. Yang kedua, coverage media. Media mainstream ya. Media mainstream itu kayak Kompas, Republika, Tirto, itu namanya media mainstream ya. Tahun 2020, saya mengajukan objectives kita selain impression rate di social media, juga coverage media. Meningkatkan coverage media mainstream menjadi sekian kali lipat dari tahun 2019. Ya. Nah, balik lagi. Harus memenuhi spesifik. Spesifik nggak? Sangat spesifik ya. Impression rate dan juga coverage media. Measurable nggak? Bisa diukur nggak? Sangat bisa. Alat ukur untuk impression rate apa, teman-teman? Ada yang punya Instagram business profile di sini? Sarah, Mas. Sarah, boleh gabung sebentar, Sarah? Iya, Kak. Tahu nggak cara untuk alat ukur measurable atau alat ukurnya kita bikin sebuah postingan itu berhasil atau enggak tuh dari mana? Bisa lewat dari like atau komennya, atau Oke. kayak feedbacknya misalnya disebarluaskan lagi, misalnya di screenshot atau dikasih ke orang lain lagi, disebarkan ke grup-grup atau platform yang Oke. lain gitu, Kak. Oke, siap. Itu indikatornya ya. Tapi kalau alat ukurnya, bagaimana? Apa sih yang bisa kamu gunakan untuk melihat apakah postingan kamu itu berhasil atau enggak? Alat ukurnya gitu ya, Kak. Maksudnya, Tahu nggak? maksudnya itu alat ukur yang kuantitatif apa kualitatif ya? Maksudnya gini, Kak, dari postingan itu apa alat ukurnya, apakah jadi misalnya postingan PKN STAN, apakah seluruh mahasiswa STAN jadi tahu maka itu postingan berhasil, atau dari insight-nya sendiri gitu, Kak? Kalau berhasil atau tidak itu sebenarnya relatif ya, tergantung dari tujuan kita apa. Misalkan tadi tahun 2020 katakanlah saya pengen meningkatkan impression rate untuk semua postingan PKN STAN dari Januari sampai Desember, peningkatannya menjadi katakanlah impression rate-nya 73%, misalkan kayak gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita sampai 73 atau enggak itu dari mana? Alat ukurnya gimana? Bisa dari macam-macam aplikasi. Kalau di Instagram udah ada sendiri fiturnya yang kayak insight itu. Kalau misalnya website kita bisa Exactly. cari gitu, Kak, di website insight gitu. Yes, benar banget. Apa yang tadi Sarah bilang itu sudah betul sekali. Terima kasih, Sarah. Ya, siap, Kak. Jadi itu ya, teman-teman. Saya sedikit share screen untuk yang tahun 2020 yang revisi. Bisa dilihat? Nah, bagaimana kita bisa, kalau kita masukin strategi kita ke social media, apakah itu measurable? Sangat measurable. Karena kenapa? Setiap platform itu kita sudah punya insight-nya sendiri-sendiri, teman-teman. Kayak PKN STAN. Ya. Bahkan sampai berapa orang sih yang visit profilnya kita? Berapa sih orang yang ngeklik link di bio-nya kita? Berapa orang yang email kita dari bio, kemudian discovery-nya seperti apa, reach kita berapa banyak, impression kita berapa banyak, interaksinya berapa banyak. Interaksi itu ada likes, ada komen, ada share ya. Kemudian audiens kita tuh banyakkan laki-laki atau perempuan. Ternyata PKN-an itu lebih banyak perempuan. Banyak sekali, bahkan 68% tuh perempuan ya. Itu kalau untuk Instagram. Kemudian kalau untuk Twitter, nah ini data insight untuk PKN STAN Twitter ya. Engagement rate-nya berapa, link clicks-nya berapa, retweet-nya berapa banyak, kemudian untuk Facebook, dan lain sebagainya. Jadi itulah kenapa saya bilang bahwa ketika kita punya goals untuk menaikkan impression, itu adalah salah satu goals yang measurable. Actionable nggak? Actionable, karena kita punya database tahun sebelumnya. Ya. Saya belum share screen. Iya.
Tahun sebelumnya berapa persen? Kita naikinnya jangan sampai jauh-jauh supaya actionable. Relevan nggak? Sangat relevan kalau kita bicara tentang komunikasi, kita bicara tentang social media itu relevan. Kita bicara tentang komunikasi, kita bicara tentang cakupan media nasional, baik itu cetak maupun elektronik, sangat relevan. Timely nggak? Timely. Karena kenapa? Di sini sudah dijelaskan bahwa rentang waktunya adalah Februari sampai Desember tahun 2020. Kita harus bisa menentukan kapan mulai kita menilai dari awal sampai cut off-nya per kapan. Setidak-tidaknya dalam bulan dan tahun ya. Jadi harus timely juga. Kita sudah selesai S, kita sudah selesai O. Sekarang kita S lagi. Namanya strategi. Tahun 2020 ya, waktu itu saya mengajukan kepada pimpinan strategi kita ada 3. Yang pertama adalah strategi public relation yang selama ini sudah kita lakukan. Contohnya apa? Dengan contact center, pengelolaan sosial media, penerimaan tamu, itu adalah public relation ya. Yang kedua, media relation. Karena kenapa? Menurut saya hubungan kita dengan media mainstream belum bisa dikatakan baik. Maka kita harus punya strategi media relation. Contoh strateginya itu apa? Misalkan ngajakin wartawan-wartawan untuk gathering, namanya media gathering. Atau ngajakin wartawan-wartawan untuk keliling kampus, namanya pers tour ya. Jadi kita ngajak tour mereka keliling kampus. Itu adalah salah satu bentuk taktik dalam strategi media relation. Tahun 2020 saya mengajukan satu strategi baru namanya strategi ads atau periklanan. Kenapa? Untuk meningkatkan impresi kita ya. Impression rate itu bisa lebih luas jangkauannya kalau kita menggunakan ads. Bisa bentuknya Facebook Ads, bisa sponsored kontennya di Twitter, atau masuknya Instagram Ads juga bisa ya. Kalau teman-teman misalkan habis ngeliat-lihat sepatu di Tokopedia ya, biasanya muncul ketika kita scrolling timeline di Instagram ada Brodo keluar ya, Adidas keluar. Nah itu adalah ads. Cara kerjanya seperti itu ya. Oke. Setelah S, setelah O, setelah S, kita sekarang masuknya T ya, sostak ya, masuk ke tactics. Tactics itu adalah breakdown dari strategi. Kalau kita tadi sudah bilang strateginya adalah public relation, strategi kedua adalah tentang media relation, yang ketiga tentang ads, maka tactics itu harus betul-betul di breakdown lagi. Dari apa? Bisa dari sisi medianya, bisa dari sisi audiensnya. Nah, di sini saya membreakdown dari sisi medianya. Tactics itu adalah penjabaran yang bisa menjawab pertanyaan, what we need to get there. Apa yang kita butuhkan untuk bisa sampai pada tujuannya kita. Kita punya own media yang kita punya sendiri. Kita punya website, kita punya media sosial, kita punya contact center, kita punya podcast. Ada yang pernah dengerin podcastnya PKN Stan nggak? Belum, Mas. Belum ya. Kita punya podcast namanya Sudut Kampus tahun 2019. Kita waktu itu keluarkan untuk edisi SPMB tahun 2019. Kita punya Kemenkeu Learning Center. Kita punya printed media. Contohnya kayak brosur. Kita punya souvenir ya, kayak gelas-gelas. Contoh kayak gelas ini. Gelas saya ngopi ini adalah namanya printed media. Kemudian kita juga punya TV gedung. Sebenarnya tahun 2020, teman-teman, kalau teman-teman aware, di beberapa gedung itu kan kita punya TV gedung, tapi nggak bisa dipakai lagi ya. Ya kan? Contohnya kayak di gedung C, kemudian di gedung P. Nah, sebenarnya tahun 2020, Humas sudah mau nge-launching waktu itu namanya Stanza, Stanvaganza. Jadi, itu semacam pengganti madingnya kalau zaman dulu kita SMA, tapi ini sifatnya lebih elektronik ya, namanya TV Gedung Stanza nama programnya. Kemudian selain dari own media kita juga bisa mengeskalasikan pesan kita, pesan kunci kita ke media-media yang lebih tinggi. Contohnya di Kemenkeu dan BPPK ataupun unit eselon 1 yang lain. Kita bisa ajak kerjasama orang dari Texmin ya, teman-teman dari DJP, atau teman-teman dari Bea Cukai, teman-teman dari unit eselon 1 yang lain, atau bahkan kementerian yang lain ya. Kayak wisuda kemarin pun kita sudah kerjasama dengan kementerian yang lain supaya mereka ikut untuk bisa menggaungkan pesan kuncinya dari PKN Stan. Itu namanya tactics ya. Habis tactics, action. Action itu lebih rinci lagi.
apa-apa saja rencana yang akan kita lakukan. Pertama, udah tahu weakness kita salah satunya adalah website kita jelek. Website kita nggak punya visitor yang bagus. Kita harus revitalize website-nya kita. Kita harus nyusun kalender digital. Kita harus menyusun kalender event kemahasiswaan, karena itu adalah salah satu strength-nya kita. Kemudian social media content strategy. Social media ads sebagai salah satu bentuk dari strategi ads-nya kita. Penyusunan kalender digital campaign, ya, kampanye-kampanye untuk event-event tertentu, contohnya kayak dinamika atau wisuda atau event-event seperti Dies Natalis gitu ya. Kemudian kita juga harus menyusun kalender podcast karena actually surprisingly pendengar podcast kita cukup besar ya, terutama untuk anak-anak SMA. Distribusi media cetak kayak brosur ya, kemudian printed media kayak ini ya, souvenir, kemudian kayak buku profile. Nah, sebenarnya tahun 2020 ini teman-teman kita punya rencana untuk nyetokin semua brosur-brosurnya PK Instan ke seluruh KPP dan KPP-BC di seluruh Indonesia. Supaya apa? Supaya masyarakat-masyarakat yang nanyain tentang pajak ya, mereka-mereka yang mau bikin NPWP, mereka-mereka yang mau nyampain SPT, itu mereka terpapar informasi dari PK Instan ya. Mereka bisa ngambil brosur kita, mungkin brosurnya bisa dibawa ke rumah, kemudian dibawa ke tetangganya, kamu kelas 3 SMA mau nggak masuk PK Instan? Nah, itu yang kita tuju dengan penyebaran media cetak. Kemudian kita juga ada brand activation. Kita datang ke sekolah-sekolah, kita datang ke pameran-pameran pendidikan untuk bisa secara langsung mengenalkan, ketemu sama target marketnya kita, anak-anak SMA, wali-wali murid gitu ya, ke sekolah-sekolah, kemudian juga ke guru-guru bimbingan konseling, supaya apa? Untuk bisa menyebarkan pesan kuncinya PK Instan. Kemudian kita ada action untuk membangun kanal komunikasi internal untuk pegawai dan kemahasiswaan. Aktivasi TV gedung information point yang tadi namanya Stanza, kemudian kita akan melakukan media gathering, ya, ngajakin wartawan kumpul di hotel, kita ajak makan malam ya. Wartawan ini kayak bayi, teman-teman. Mereka tuh persis kayak bayi. Kalau nggak kita urusin, mereka nangis. Wartawan tuh kayak gitu. Mohon maaf kalau misalkan ada keluarganya atau ayah ibunya wartawan ya, karena actually bapak saya juga seorang wartawan. Bagi mereka bad news is a good news ya. Berita baik aja kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan mereka, mereka bisa nge-twist itu jadi berita yang tone-nya buruk. Contoh, wisuda kemarin, ada yang baca nggak? Misalkan kayak Bu Sri Mulyani bilang, judulnya gini, Bu Sri Mulyani sih bilangnya gini, ini tuh uang negara. Negara berhak untuk bisa mendapatkan kontribusi yang terbaik buat kalian. Jangan sia-siakan itu. Tetapi media mentwist itu menjadi seakan-akan judulnya itu jadi negatif gitu. Mahasiswa PK Instan dilarang menyalahgunakan uang negara. Kan jadinya tone-nya jadi negatif. Karena kenapa? Kita tidak punya hubungan yang cukup dekat dengan media-media tersebut. Nah, jadi media-media ini harus kita urusin, harus kita ajak makan, harus kita elus-elus ya, supaya apa? Supaya mereka punya perspektif yang positif terhadap organisasinya kita. Kemudian ada namanya aktivasi layanan PPID. Saya lanjutkan ya. Timeline ini kenapa harus ada timeline? Karena tadi salah satu objektif yang bagus, alat ukurnya atau sifatnya adalah timely. Harus ada tenggat waktunya. Kapan dimulai, kapan peak-nya, kapan harus turun, kapan harus kita kerjasama dengan orang lain, kapan kita harus kerjasama dengan influencer. Itu harus digambarkan dalam sebuah timeline yang rinci. Ya. Terakhir adalah namanya kontrol. Ya. Kalau kita punya strategi komunikasi, sebagus apapun, kita harus bisa mengkontrol. How do we monitor our performance? Jangan kita pongah ya. Mentang-mentang kepanitiaannya udah trending topik, terus kita nggak punya kontrol. Kita nggak punya laporan. Kita nggak punya catatan-catatan atas mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan tahun mendatang. Nah, kalau di PK Instan, kita punya namanya quantitative feedback. Kuantitatif itu mengukur tentang statistik, data statistik ya, tentang angka, tentang berapa banyak kalau kuantitatif. Nah, itu biasa digunakan dengan angket, atau bisa digunakan dengan kuesioner gitu ya. Atau sekarang
yang lebih gampang adalah menggunakan Google Form ya. Teman-teman biasa mungkin diminta survei, atau misalkan gini teman-teman, kalau di mall-mall gede, misalkan kayak di Plaza Indonesia atau di Gandaria City, kalau teman-teman habis dari toilet, biasanya ada ini ya, ada apa kayak layar monitor, apakah Anda puas dengan kebersihan atau layanan toilet kami, puas atau tidak puas. Nah, itu adalah salah satu quantitative feedback ya. Tetapi kalau dalam kasus toilet tadi, pertanyaannya kita bisa mengukur berapa banyak orang yang puas. Oh, dari 100 orang ternyata 74% puas dengan layanan kebersihan toilet di mall kita. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diukur dari quantitative feedback. Contohnya apa? Apa yang membuat kamu puas dengan layanan kita? Kenapa kamu puas ya? Pertanyaan-pertanyaan bagaimana, kenapa, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diukur dengan quantitative feedback. Maka dari sekian mungkin ribu atau ratusan ribu pengunjung Plaza Indonesia, kita menetapkan indikator-indikator orang-orang yang bisa kita jadikan responden. Nah, responden ini kita akan gunakan sebagai qualitative feedback. Mereka kita kumpulin ya, kita kumpulin dalam satu ruangan, terus kita tanya, kenapa sih Mas puas sama layanan toiletnya kita? Oh iya Mas, toiletnya bersih, saya suka karena wangi. Nah, itu kan nggak bisa kita ukur dari Google Drive, Google Form gitu. Bagaimana perasaan mereka ketika masuk ke toilet, bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap kebersihan toilet, itu bisa kita dapatkan dari qualitative feedback. Kalau kita kumpulkan responden-responden dalam satu ruangan, kemudian kita tanyain gitu ya, itu namanya FGD, namanya Focus Group Discussion. Atau kalau misalkan lebih personal, kita bisa melakukan in-depth interview, wawancara mendalam dengan orang-orang yang kita jadikan sebagai responden. Kalau strategi kita menggunakan sosial media, bagaimana kita ngontrolnya? Dengan tadi yang Sarah udah bilang ya, ada Instagram Insights ya, Facebook Insights, Twitter Analytics ya, YouTube juga saya agak kurang tahu kalau YouTube karena saya nggak ngelola YouTube PK Instan, tapi mereka pasti punya data-data statistik yang bisa dijadikan alat kontrolnya kita. Kalau cakupan media mainstream, misalkan kayak detik.com di elektronik ya, ada detik.com, ada kompas.com, ada Kaskus misalkan, atau Line, itu kita bisa menggunakan Google Alert ya. Google Alert itu bisa, kalau teman-teman punya kepanitiaan, katakanlah PRPN ya, teman-teman punya strategi untuk media relation. Kalian pengen untuk acara kalian itu diliput oleh media dengan skala nasional gitu. Nah, bagaimana cara kalian untuk bisa tahu berapa banyak media yang sudah meliput kita menggunakan Google Alert ya? Khusus untuk media-media yang berbasis elektronik ya, bisa lewat sosial medianya mereka atau di platformnya mereka kayak kompas.com, detik.com, itu bisa masuk ke Google Alert. Cukup kalian masukin ke Google kalian. Jadi Google kalian tuh punya menu, ada Google Drive ya, Google Duos, Google apa, Google Meet, ada salah satunya ada namanya Google Alert. Teman-teman bisa masukkan di sana. Google Alert teman-teman cukup masukin PRPN, atau teman-teman kalau panitia wisuda masukin wisuda PKN Stan. Nanti setiap ada mention, ada media yang memberitakan atau meliput kegiatan kalian, itu otomatis masuk ke email kalian. Supaya kalian bisa tetap mengontrol apakah medianya itu berbicara tentang tone yang positifkah, negatifkah, atau netral. Itu menjadi alat kontrolnya kalian. Di Kementerian Keuangan kita punya Biro KLI, Komunikasi dan Layanan Informasi, yang mereka punya alat khusus, mesin khusus untuk media monitoring. Kalau Google Alert tadi adalah media monitoring lebih kepada yang berbasis pada elektronik, tapi kalau untuk KLI ini lebih profesional lagi. Bahkan mereka bisa menganalisis untuk yang media cetak, kayak majalah, koran gitu ya. Kalau di Google Alert kan nggak bisa gitu, tapi KLI mereka punya alat untuk bisa mengukur itu. Nah, biasanya PK Instan setiap tahun minta kepada KLI ya, KLI minta dong report tentang misalkan coverage media PK Instan selama tahun 2020 lewat media cetak, misalkan kayak gitu. Media cetaknya apa aja Mas? Oke, kita masukin Kompas, Suara Rakyat, Bisnis Indonesia, apalagi yang kira-kira besar gitu ya, atau Sindo gitu. Nah, kita masukkan ke mereka, nanti mereka memproses di mesinnya, kemudian kita sudah dapat reportnya. Oh, Kompas berapa kali nih mengulas tentang kita, berapa banyak event kita yang diulas oleh Sindo, atau misalkan apakah
bisnis Indonesia punya perspektif yang positif kah tentang PK Instan? Nah, kita bisa dapat dari situ, ya. Nah, contoh dari media monitoring akan saya kasih di sini, teman-teman. Nah, ini adalah media monitoring yang saya lakukan saat itu saya lagi tidur, lagi hari Sabtu kalau nggak salah, Sabtu atau Minggu ya, lagi tidur dengan damai, pengen tidur siang lebih lama gitu ya, tiba-tiba dapat kabar dari atasan saya, Mas Clemens, PK Instan trending topik. Loh, perasaan saya nggak bikin campaign apapun gitu, kok bisa trending topik? Oh, ternyata ada udang di balik batunya terkait dengan SPMB PK Instan. Saya langsung otomatis membuat analisis berita untuk saya sampaikan kepada pimpinan saat itu. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Saya ngambil dari Google Alert ya, media daring arus utama itu ya media mainstream ya, media-media yang besar. Media daring apa saja yang sudah melakukan liputan terhadap isu SPMB itu dengan jumlah liputan lebih dari 1 kali. Ternyata Kompas.com, mereka meliput saat itu sampai 6 kali sehari. Antara mereka 2 kali meliput, Tirto 3 kali, liputan 6 4 kali, dan seterusnya. Ya, itu data ini teman-teman bisa dapat dari Google Alert ya. Gampang banget. Kalian tidur kayak tadi saya bilang ya, saya lagi tidur siang, saya nggak lagi kerja, tapi mesin Google itu bekerja buat kalian. Ketika pimpinan minta, tolong dong analisis media sekarang, kita bisa langsung buka Google Alert dan kita bisa dapatkan data ini. Kemudian, ada beberapa media arus utama yang mereka meliput kita, tetapi liputannya cuma sekali. Ya, ada Rakyat Merdeka, Tribun, Sindo, dan seterusnya. Ada juga media daring, tetapi dia bukan arus utama. Dia adalah media daring di daerah, ya, Bangka Pos, Surya Kepri, Riau News, Berita Aceh, dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Karena ketika kita bicara SPMB, kita bicara tentang audiens di daerah, ya kan? Kita nggak bicara tentang orang-orang yang pengen masuk stand dari Jakarta saja, tetapi orang-orang yang di daerah, yang bisa jadi mereka malah lebih percaya, mereka lebih sering untuk ngebuka media-media daerahnya sendiri, gitu ya. Nah, analisis ini saya dapatkan dari Biro KLI, ya. Intinya, walaupun banyak sekali media yang sudah memberitakan tentang kita, memberikan liputan tentang SPMB, dan saat itu di sosial media tone-nya sangat negatif, teman-teman. Anak-anak SMA marah karena nggak ada SPMB tahun 2020, tapi alhamdulillahnya, ternyata setelah dianalisis oleh KLI, ternyata tone-nya netral. Tone-nya tidak positif, tetapi tidak juga negatif. Tone-nya netral ya. Titik berat pemberitaannya lebih kepada penyajian informasi siaran pers dan tweet-tweet yang ada di akun Twitter kita di @pkinstanid. Nah, saya coba menganalisis, kenapa sih trending topik gitu ya. Pertama, oh ternyata ada beredar surat bocoran dari Menpan. Ya, surat dari Menteri PAN, waktu itu ditujukan ke beberapa menteri, termasuk di sana adalah Menteri Keuangan, menyangkut terkait dengan resum pelaksanaan seleksi untuk sekolah kedinasan di bawah kementeriannya, dan di sana ada tabel PK Instan tidak menyelenggarakan SPMB PK Instan tahun 2020. Saat itu tanggal 6 Mei tahun 2020, suratnya menyebar kemana-mana. Nggak bisa kita kontrol, dan ternyata itu disebarkan dari Menpan sendiri ternyata. Nah, yang membuat kami bingung ya, di Humas PK Instan dan admin-admin Twitternya Kemenkeu, ternyata akun @kemenpan.rb malah mereka men-tweet secara resmi surat yang kemarin udah beredar, ternyata di-tweet sama mereka gitu. Padahal itu bentuknya adalah surat, bukan pengumuman ya. Namanya kalau surat, misalkan saya bersurat kepada Mas Rizal, boleh nggak Sarah ngebuka? Nggak boleh ya. Surat itu kan sudah ada tujuannya. Tujuannya dari Menteri PAN RB kepada Menteri A, B, C, D, E, ada Menteri Keuangan. Yang berhak ngebuka siapa? Yang dituju. Tetapi yang menjadi aneh adalah Kemenpan malah nge-tweet surat yang viral tadi. Saya nggak tahu apakah memang humasnya pengen lampu sorot, atau mereka pengen engagement rate-nya supaya tinggi, saya nggak ngerti.
Tapi kami geleng-geleng gitu, kok bisa ya surat yang ditujukan bukan kepada publik, tapi malah dipublikasikan, walaupun bentuknya bukan pengumuman. Ya. Kemudian mereka nge-tweet itu tanggal 6 Mei pukul 21.16, tengah malam pun mereka nge-tweet itu. Saya nggak ngerti dasarnya kenapa mereka pengen nge-tweet itu. Dan akhirnya besok paginya, besok siangnya, PKN Stan menempati trending topik. Sayangnya trending topiknya bukan satu hal yang positif, tetapi yang negatif. Ya, ini adalah brief yang saya bikin kepada pimpinan supaya menjadi bahan beliau-beliau untuk bisa mengambil keputusan. Oke, kita balik lagi. Ya, Sarah, kalau untuk normal waktu biasa, kalau kita mulainya 13.15, kita selesainya jam berapa? Ini kalau dihitung tadi 14.55, Kak. Oh, Selesainya. 14.55 kita selesai ya? Oke, masih ada waktu. Iya, Kak. Oke, teman-teman. Saya pengen ngasih contoh. Bentar. Nah, kalau tadi adalah brief yang saya buat untuk Kemenq dan PKN Stan ya, untuk lembaga non-profit. Nah, tetapi saya juga pernah tergabung dalam agensi yang kita waktu itu lagi punya klien Aqua, ya, Aqua produknya Unilever. Sebentar, kok ini nggak keluar ya. Nah, saya share screen dulu deh buat teman-teman nih. Ya, bisa dilihat? Bisa, Mas. Oke. Bisa. Ini adalah pesan bisnis ya, kalau dalam bahasa Indonesianya Strategic Marketing Communication Plan. Jadi kita waktu itu diminta untuk membuat satu campaign-nya Aqua. Saat itu Aqua pengen punya apa ya, CSR berupa, sebenarnya bukan CSR juga, tapi mereka pengen untuk merelevansikan value-value produk mereka terhadap nilai luhur Indonesia, gitu ya. Jadi waktu itu mereka pengen bikin campaign Ayo ke Museum. Nah, saya akan jelaskan. Ini yang terkait dengan Sostak tadi ya, teman-teman. Pertama, kita harus punya situation analysis. Kalau tadi di PKN Stan itu quite simple, tapi kalau nanti teman-teman bekerja di bisnis komersial, karena mungkin ada yang nggak ikut PNS, atau mungkin teman-teman tergabung dalam pekerjaan lebih dari satu ya. Saya juga punya beberapa pekerjaan yang lain, termasuk di sini ya, di satu agensi. Teman-teman kalau berhadapan dengan perusahaan komersial, maka brief communication kalian harus betul-betul rigid ya. Pimpinan kalau di PNS itu biasanya lebih ya udah Mas gas aja. Tapi kalau misalkan ke komersial, mereka pengen tahu secara sangat detail dan pada akhirnya mereka akan tanya, dengan budget yang segini, dengan strategi yang kalian bikin, kira-kira berapa target sales yang kalian tuju? Pada akhirnya ini akan mengerucut pada tadi sales ya. Berapapun dana yang mereka keluarkan untuk campaign, sebagus apapun communication brief yang kalian buat sebagai manajemennya Aqua, mereka akan cuma tanya, oke, bagus nih, detail, berapa kira-kira peningkatan sales yang bisa kami dapat. Nah, pertama, situation analysis ya. Kita harus tahu latar belakangnya Aqua itu apa. Ya, mereka itu produknya apa saja, mereka itu di bawah naungan company apa, value-value si company-nya itu apa saja. Kemudian latar belakang nggak cuma dari sisi company-nya, tapi dari sisi campaign-nya. Mereka pengen ngajak ke museum. Kita harus tahu dong, komunikasi museum di Indonesia tuh ada berapa jumlahnya. Museum di Jakarta tuh ada berapa. Visitor rate-nya kalau di museum tuh berapa banyak sih orang setahun mengunjungi museum.
museum apa saja yang paling banyak dikunjungi, sebaran museum di daerah-daerah di Indonesia itu seberapa luas, ada nggak museum di Papua? Nah, itu contoh latar belakang yang harus dibuat terkait dengan campaign yang kita susun, ya. Kemudian, kita harus punya analisis marketnya. Market size Aqua tuh seberapa besar sih di Indonesia? Ya, menguasai berapa besar market untuk minuman mineral kemasan. Kemudian target marketnya mereka tuh siapa aja? Kalangannya apakah laki-laki perempuan kah? Apakah itu untuk menengah ke atas kah? Apakah untuk golongan menengah? Kalau orang Twitter bilangnya golongan menengah ngehe ya. Atau orang-orang di menengah ke bawah. Kita harus punya analisis ke sana, ya. Kemudian, situation analysis menggunakan SWOT analysis. Strengths-nya Aqua itu apa? Weaknesses-nya itu apa? Opportunities-nya apa? Threats-nya itu apa? Kita harus bisa mampu menganalisis ini. Kemudian, kita punya analisis kompetitor, ya. Aqua tidak berdiri sendiri sebagai penyedia atau provider minuman mineral kemasan. Mereka punya kompetitor namanya Ades. Kita harus tahu Ades itu berdiri tahun berapa. Market share-nya mereka seberapa banyak untuk Indonesia. Mereka punya campaign apa yang lagi ongoing sekarang. Tahun lalu mereka punya campaign apa. Keberhasilan campaign mereka seberapa berhasil. Kita harus punya informasi terkait itu. Belum lagi kita bicara tentang Le Minerale. Ini adalah salah satu brand yang baru ya, yang tiba-tiba menguasai pasar minuman mineral kemasan yang cukup besar dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian ada produk keluar dari Nestle, ya. Kita harus punya analisis tentang kompetitor juga. Nah, kalau kita bikin perbandingannya, Aqua itu produknya apa saja sih? Oh, ternyata Aqua itu punya galon, tapi Ades nggak punya. Le Minerale nggak punya, Nestle nggak punya. Jadi kita menguasai pasar galon. Kemudian pricing-nya. Pricing strateginya seperti apa? Oh, ternyata Ades di atas 2.000, tapi di bawah 2.500, katakanlah gitu. Le Minerale, surprisingly, harganya lebih tinggi secara nasional ya, ketimbang Aqua. Begitu juga dengan mungkin produk-produk yang lain ya. Tetapi kalau untuk Aqua, 3 kompetitor yang paling atas adalah Ades, Le Minerale, dan Nestle. Kita harus tahu distribusi produk mereka itu kemana aja. Ya, oh kalau Aqua sampai ke hypermarket juga, ke supermarket yang super duper gede, Aqua masuk, tetapi ternyata misalkan produk yang lain enggak. Nah, kita harus tahu betul-betul positioning Aqua itu adanya di mana, ya, ketimbang kompetitor dan lain sebagainya. Abis S, kita harus punya objectives, ya, tujuan dan goal. Nah, ini adalah goal-nya, objektifnya seperti apa, kemudian harus ada namanya strategi. Ya, strateginya. Nah, ini strateginya. Yang pertama, mereka pengen meningkatkan awareness. Mereka bikinlah awareness campaign, ya, kampanye kesadaran masyarakat. Kemudian ada online activity. Mereka punya social media Aqua, mereka juga mengoptimize website-nya Aqua dan YouTube-nya Aqua. Berarti nanti taktiknya apa? Oh, bikin misalkan film pendek karena kita punya online activity-nya di YouTube, gitu ya. Selain itu kita juga punya offline activity, ya. Offline activity-nya contohnya kayak bikin bazar atau aktivitas-aktivitas yang lain, ya. Nah, ini lebih detailnya lagi. Awareness campaign kita bikin apa? Oh, kita bikin press conference. Ternyata media relation yang kita tuju di sini strateginya, ya. Spokesperson-nya siapa? Ada brand ambassadors. Brand ambassadors-nya Aqua siapa? Tahun ini siapa? Aqua siapa brand ambassador-nya? Itu loh yang iklannya ngangkat-ngangkat galon. Siapa? Kurang tahu, Mas. Raisa, teman-teman. Tahun lalu mereka pakai Dian Sastro kan? Masih ingat nggak Dian Sastro? Ya, kampanyenya ya, saat itu butuh Aqua, itu kampanyenya mereka, ya. Nah, tahun ini dia pakai Raisa. Kenapa mereka Raisa ngangkat galon? Menurut kalian itu ada tujuan komunikasinya nggak?
Ya karena Aqua market share paling tinggi mereka galon. Mana ada kompetitor yang lain ya? Setidak-tidaknya 3 kompetitor paling besar tadi. Nestle, Le Minerale, dan Ades, mereka nggak punya galon. Jadi apa yang kita lihat itu mungkin sederhana, teman-teman. Tapi orang-orang humas di balik layarnya itu menentukan setiap gimmick, setiap ornamen di dalam iklan itu betul-betul harus tepat dari analisis yang rigid ya. Online activity, ada video challenge, kita juga kerjasama dengan influencer dan lain sebagainya. Kemudian ada offline-nya juga, kita bikin talks ya, kita bikin bazar, kita bikin exhibition, kita bikin music festival. Kemudian apa lagi nih detailsnya? Nah, talks-nya kita naikin brand ambassador-nya siapa? Raisa. Kita dudukkan dia di situ. Selain Raisa siapa? Kita pengen ada influencer, Fathia Izzati dan Arif Muhammad. Kenapa harus mereka? Kalian juga sebagai orang marketing atau orang komunikasi harus mampu menyampaikan kepada pimpinan bahwa ini loh, kenapa kita pakai Arif Muhammad? Karena dasarnya A, B, C, D, E. Dan selanjutnya ya, exhibition, mengundang seniman-seniman Indonesia untuk menghasilkan karya yang menginspirasi generasi muda sesuai dengan tema kampanye, Jelajah Museum. Ya, biasanya kalau teman-teman ke museum, itu biasanya banyak orang-orang seni juga ya di sekitar museum itu ya. Misalkan kayak di Museum Fathahillah, ada orang cosplaying ya, pura-pura jadi Soekarno, ada juga orang yang biasanya melukis. Pokoknya di setiap museum yang rame itu biasanya ada juga komunitas-komunitas seni yang juga berdagang di sana. Nah, exhibition-nya juga kita akan mengundang mereka, kita kerjasama dengan mereka. Bazar ya, bazar itu jual beli ya, kayak pasar gitu. Kalau music festival, kita harus tahu, oh target audiens kita untuk campaign ini siapa sih? Orangnya di usia berapa sih? Dia rentang penghasilannya berapa sih? Nah, jadi analisis-analisis terkait dengan audiens tadi itu bisa kita kerucutkan kepada siapa musisi atau band yang akan kita undang. Karena target audiensnya adalah anak 10 tahun sampai umur 25, maka kita undang yang run. Ya, karena ternyata orang-orang di umur segitu sukanya dengerin lagu run yang cheerful, yang ceria gitu ya. Karena itu hi-fi. Ada Malik and the Essentials dan Ardhito Pramono yang masih sampai sekarang juga happening ya. Nah, ini detailsnya yang lebih detail, teman-teman bisa baca. Ini sangat details ya. Kalau teman-teman pengen tahu objektifnya apa, strateginya apa, channelingnya seperti apa, format-formatnya seperti apa, key message-nya seperti apa, sampai ke key performance indicator, KPI-nya pun harus kita tentukan ya. Oke. Ini lanjut, detail sekali, ini detail sekali, sangat detail, lanjut. Nah, teman-teman kalau kita membuat sebuah pesan bisnis, kita harus mampu untuk bisa menganalisis target audiensnya kita. Target audiens itu nggak cuman, oh mahasiswa PKN STAN. Ini suka ini ya, kalau anak-anak STAN yang kalau saya tanya kepanitiaan, kamu pengennya ini buat siapa? Bikin campaign-nya. Ya udah mas, kepada masyarakat umum. Nah, kita nggak boleh teman-teman punya jawaban yang seperti itu. Contoh nih, kalau di Aqua yang sempat saya dan teman-teman saya bikin ya. Untuk campaign Ayo ke Museum, nggak mungkin lah kita masukin ke orang-orang tua di atas 65 tahun, karena mereka jalan aja udah susah. Ya kan? Pasti orang-orang yang aktif, usianya 10-23 tahun. Ya. Perempuan dan laki-laki, pelajar sampai dengan mahasiswa. Kemudian kita juga harus bisa paham secara psikografik mereka seperti apa. Orang-orang yang seperti apa yang pengen kita sasar. Oh, ternyata remaja yang memiliki aktivitas tinggi. Supaya apa? Supaya mereka minum Aqua. Orang-orang yang suka bersosialisasi. Ya. Bahkan kita perlu untuk bisa tahu target audiens kita yang kita sasar itu punya penghasilan berapa. Uang jajan mereka tuh berapa sih sebulan? Oh, kita target untuk orang-orang yang 300.000 sampai 1 juta. Sangat spesifik. Bahkan sampai habit of spending-nya pun. Kalau dikasih duit 100.000, berapa puluh ribu sih yang mereka habiskan untuk beli air mineral. Habit of spending-nya pun harus kita pahamin secara details. Untuk itulah
kemampuan analisis itu menjadi sangat penting dan sangat basic ya kalau teman-teman jadi orang PR atau teman-teman jadi marketer, jadi orang komunikasi ya. Komunikasi itu is not about talking tentang, karena banyak orang yang beranggapan bahwa oh, orang ini pintar komunikasi berarti karena dia pintar ngomong di depan umum. Enggak juga. Communication tuh luas sekali teman-teman, apalagi kalau kita udah masuk ke secara teknis yang seperti ini ya. Nah, influencernya siapa? Kita masukin Iqbal Ramadan ya, Angga Aldi Yunanda yang kemarin sempat happening dengan filmnya Dua Garis Biru, kemudian ada orang-orang yang lain. Manajemennya tanya, kenapa Iqbal Ramadan? Kita sajikan kepada manajemen. Ini Pak, kita memilih Iqbal karena ini. Engagement rate dia setinggi ini. Followers dia sebanyak ini. Orang yang like memang banyak Pak. Orang yang komen banyak, Pak. Yang nge-share akunnya Iqbal tuh banyak, Pak. Dia sedang ada di tengah perbincangan netizen, Pak. Nah, itu perlu kita buktikan. Kenapa kita pakai Iqbal? Jangan asal-asalan, ya. Kenapa kita pakai Fathia Izati? Jangan asal-asalan, ya. Kita harus punya data secara sangat detail dan spesifik why kita pakai orang ini. Vlogernya Fathia Izati, view rates-nya berapa? Kita harus bisa menghitung ya dari semua video yang dia bikin, view rates-nya berapa, kemudian audiensnya mereka tuh rentang usianya berapa, cocok nggak sama kampanye kita? Jangan sampai orang yang nonton Fathia Izati ternyata bapak-bapak ya, om-om ya, nggak cocok sama target audiensi kita, maka orang ini harus kita take out. Ada Arif Muhammad dan lain sebagainya. Big idea-nya seperti apa? Nah, ini yang menjadi pesan kuncinya kita. Ayo ke museum. Ajakan kepada masyarakat untuk datang ke museum. Visual campaign-nya seperti apa? Oh, tone warnanya akan berkutat di mana? Grafisnya seperti apa? Infografiknya bentuknya kayak gimana? Kita perlu untuk menentukan temanya. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, kalau untuk online activity di sosial media. Juga kalau untuk offline-nya seperti apa? Oh, kita juga bikin printed ads ya. Misalkan kita bikin baliho atau kita memasukkan materi-materi promosi kita ayo ke museum ke mana? Ke tempat-tempat keramaian di MRT, di stasiun gitu ya. Terutama kayak di stasiun Kota Tua karena di sana dekat sama museum. Mungkin orang-orang yang datang ke sana pengen datang ke Ancol tapi karena ngelihat kampanye kita dia jadi pengennya datang ke museum. Nah, itu berarti cara kita untuk bisa melakukan publikasi bisa dianggap berhasil. Nah, ini yang saya berikan kepada teman-teman ya. Saya berikan contoh bagaimana communication brief itu berlangsung di PNS ya, di birokrasi yang biasanya quite simple, pimpinan biasanya setuju-setuju aja, dibandingkan dengan pesan bisnis yang kita susun untuk komersial ya, untuk produk yang memang ada unsur profitable-nya. Jadi akan sangat berbeda. Sebelum saya lanjutkan kepada yang lain, untuk materi yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Karena materi selanjutnya sangat teoritis. Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau enggak, saya lanjutkan ya. Nah, lanjut ke naskah dinas Kementerian Keuangan. Kalau teman-teman tadi sudah ada prematerinya, teman-teman saya minta untuk bisa scanning, baca ya, bahwa naskah dinas itu ada 3 jenisnya teman-teman. Ada naskah dinas arahan, itu biasa dari pimpinan kepada bawahan. Ada naskah dinas korespondensi. Korespondensi itu biasanya berlangsung secara internal ya. Contoh kayak nota dinas PKN STAN atau nota dinas di BPPK, itu adalah nota dinas korespondensi. Ada juga namanya naskah dinas khusus ya. Ada contohnya surat kuasa, surat perjanjian, dan surat keterangan. Nah, kalau naskah dinas itu ada tingkat keamanannya, teman-teman. Sangat rahasia, terbatas, dan biasa. Nah, mungkin teman-teman ada yang ngeh ya, ada yang notice. Untuk informasi yang berkembang terkait dengan penempatan kemarin, ada salah satu surat rahasia SR di Kementerian Perhubungan yang bocor. Ada yang tahu? Atau surat kepolisian yang kemarin bocor, tahu? Dari Polri. Ya, Mas. Yang Tahu, PHK Mas. itu bukan. Ya.
Pada ngeh ya. Padahal sebenarnya surat tersebut ada SR-nya, ada kode R-nya. Berarti itu adalah kode rahasia. Yang mana surat itu seharusnya tidak boleh keluar kepada siapapun kecuali yang menerima surat. Ya. Ada yang namanya sangat rahasia. Sangat rahasia itu dari satu orang hanya ke satu orang. Khusus ya. Yang kedua, sifatnya rahasia. Bisa dari satu orang ke lebih daripada satu orang, tapi informasinya tuh nggak boleh keluar. Kalau terbatas, itu bisa keluar, tetapi pada satu skup tertentu ya. Selain itu ada namanya naskah dinas biasa. Yang B aja. Biasa setiap orang bisa ngelihat itu. Urgensi pesan. Ada yang sangat segera, dan biasa. Sangat segera ketika misalkan itu berhubungan dengan sesuatu yang strategis dan berubah dengan cepat. Ya, contohnya kayak jadwal Menteri Keuangan harusnya tanggal segini datang ke wisuda, ternyata nggak bisa gitu. Ternyata wisudanya yang terjadwal harusnya lusa, ternyata Bu Menteri nggak bisa datang. Nah, itu berarti suratnya sifatnya sangat segera. Ada yang segera dan ada yang biasa. Nah, kalau untuk naskah dinas Kemenkyu, saya nggak mau mengupas terlalu dalam karena teman-teman nanti ketika lulus pun nanti akan ada diklatnya sendiri. Dan percuma juga teman-teman untuk tahu secara lebih dalam juga buat apa gitu ya. Tapi teman-teman secara general you have to know apa sih jenis-jenis nota dinas itu. Kalau misalkan teman-teman dapat nota dinas yang ada kode R-nya, oh berarti teman-teman nggak boleh untuk bisa menyebarluaskan itu karena itu adalah nota dinas atau surat yang sifatnya rahasia gitu ya. Lanjut. Oke. Nah, kalau di Kementerian Keuangan, teman-teman, kita sudah punya mekanisme namanya naskah dinas elektronik. Saya akan share sedikit kepada teman-teman ya, secara sekilas. Ya, bisa dilihat? Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh naskah dinas korespondensi, yaitu nota dinas ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sifatnya ada ya, urgensi ya, segera. Karena kenapa? Karena tanggal 27 Oktober dibuatnya surat ini, tapi, nah, yang di paragraf akhir, sebagai bentuk knowledge sharing dalam penyusunan SOP, kami juga berencana untuk mengadakan bimbingan teknis pada minggu kedua bulan November. Berarti kan sebentar lagi, minggu depan tuh, minggu kedua bulan November. Makanya urgensi sifat surat ini atau nota dinas ini dimasukkan segera, tetapi tidak harus sampai harus sangat segera gitu ya. Cukup dengan segera karena masih ada waktu 1 minggu. Nah, ini yang interface-nya kalau untuk di Nadin, naskah dinas elektronik ya, saya coba tutup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, kita sekarang mengadopsi namanya flexible working space, bisa bekerja di mana saja. Saya hari ini di rumah, saya nggak ke kantor, tapi saya tetap bisa memantau secara real time pekerjaan saya. Ya, kalau teman-teman lihat di sana ada S, ada B, BS gitu ya, itu adalah sifatnya, urgensinya, segera, biasa, sangat segera. Ada yang sangat segera nggak ya? Nah, ada tuh di bawah ya, ada sangat segera. Ini adalah sifat urgensinya yang harus segera saya terima dan saya baca. Oke, sekian kalau untuk sedikit pengenalan Office Automation di Kementerian Keuangan ya. Saya kembali lagi ke materi. Materi selanjutnya ini sangat teoritis ya, untuk komunikasi lewat telepon, untuk poin yang ketiga di RPS kita. Kalau di komunikasi telepon, kalian harus bisa membedakan telepon dengan menggunakan telepon kantor dan komunikasi telepon secara pribadi ya. Yang jelas kalau di kantor dengan telepon kabel kantor, kalian itu harus mengangkat telepon itu ketika telepon itu berdering sebanyak 2 kali ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada kerjaan, bunyi itu sekali, itu bisa kalian tinggal, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau misalkan dia sudah berdering 2 kali, sebelum deringnya habis, kita harus mengangkat telepon itu dengan segera. Ya, memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima dan menghubungi seseorang melalui telepon. Kalau SOP di PKN gini, ada misalkan Mas Zaki, misalkan nelpon ke Humas, terus saya angkat. Saya punya template SOP gini, PKN Stan, selamat pagi, dengan saya Clemens, ada yang bisa kami bantu? Nah, itu adalah template jawaban di PKN Stan.
ya. Pertama harus menyebutkan dulu PKN STAN-nya supaya apa? Memastikan bahwa orang itu nggak salah sambung, ya. PKN STAN, selamat pagi. Harus ada sapaan, ya. Ada poin nomor 4, menyapa penelpon dengan bukan ya. Harus menyebutkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore atau selamat malam. Dengan saya Clemens, memperkenalkan diri, ya. Menggunakan bahasa yang formal, bukan aku, bukan gue, dengan gue Clemens, nggak gitu, tapi dengan saya Clemens, ada yang bisa kami bantu, ya. Jadi harus jelas, ramah, menyenangkan, dan jangan sampai terburu-buru, ya. Kemudian kita harus menyebut orang yang nelpon tuh dengan sapaan bapak atau ibu, nggak boleh kita panggil mbak, mas, itu sangat rude, ya, itu nggak sopan. Kalau ditelepon dengan bahasa formal harus bapak atau ibu. Nah, yang quite challenging di PKN STAN itu adalah karena audiensnya kita tuh nggak hanya bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Kalau misalkan sebagaimana kalau di DJP atau di Bea Cukai ya, kalau di PKN STAN kan banyak juga orang-orang yang dia umuran SMA, bahkan SMP udah curious tentang PKN STAN. Nah, biasanya kita dengar dulu nada suaranya. Kalau dia memang nadanya anak kecil, biasanya kita pembahasannya bukan formal tetapi lebih hangat ya. Oh, ternyata dia adik SMP atau kelas SMA. Itu biasanya kita pastikan lagi. Mohon maaf, dengan siapa kami bicara? Misalkan dia bilang, iya dengan Andi Mas, katanya gitu. Andi boleh tahu sekarang SMA atau kuliah atau SMP? Dia bilang misalkan SMP Mas, kelas berapa? Kita tanya gitu kan, kelas 3. Nah, biasanya kita lebih menyesuaikan, lebih hangat. Oh iya, Andi, ada yang bisa kami bantu nggak? Gitu. Dia tanya tentang PKN gini. Kapan Mas SPMB? Lalala segala macam. Kita jelaskan dengan cara yang lebih hangat. Karena ya tadi ya, etika ini yang berlaku secara umum di kantor karena target audiensnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau misalkan di PKN STAN atau organisasi yang lain yang audiensnya itu bisa juga anak-anak, bisa diterapkan dengan dua cara tadi, dengan formal atau dengan hangat. Ya. Bertanya dengan bijaksana, mencatat pesan atau pembicaraan, mengucapkan terima kasih, dan meletakkan gagang telepon ya. Nah, bagaimana kalau misalkan orang nanya, tapi kita nggak tahu jawabannya? Mbak Amelia bisa gabung sebentar nggak? Bisa, Kak. Mbak Amel, misalkan Mbak Amel nanti kerja di satu kantor, di DJP katakanlah gitu. Terus masih anak magang, ditanyain, Bu, ini saya pengusaha, kok ada selisih ya dari SPT yang kemarin saya laporkan dengan lalalalala. Mbak Amel nggak ngerti, karena Mbak Amel nggak punya database, ini orang WP di mana, dia pekerjaannya apa gitu ya. Apa yang akan Mbak Amel lakukan? Tanya dulu, Kak. Oke, tanya kepada siapa? Tanya ke, kan tadi kita belum tahu WP-nya itu kerjanya apa, gimana ya. Kita tanya dulu ke WP-nya, kejelasannya dia kerjanya apa, terus usaha bidang apa. Lalu kalau udah tahu kayak gitu, baru kita cari datanya, tanya ke apa ya, yang bagian punya data itu mungkin. Ditanya ya, oke. Siap. Ada lagi Mbak Amel? Udah sih, Kak, itu aja. Udah, siap. Nah, apa yang dilakukan Mbak Amel tadi sudah cukup tepat ya. Tetapi kalau misalkan menyangkut hal teknis ya, misalkan kayak di PKN STAN, ada orang nanya, misalkan dosen telepon ke humas, nanya tentang RPS misalnya gitu. Kan humas nggak ngerti karena kita nggak menangani itu. Yang paling bijak dilakukan adalah meneruskan teleponnya. Jadi ketika orang tanya, baik Bapak, kami dari humas, untuk terkait dengan kepentingan Bapak akan kami teruskan ke bagian jurusan, mohon ditunggu sebentar. Kita hold teleponnya, kita teruskan ke nomor jurusan. Itu akan lebih bijak. Karena yang tahu secara teknis apa yang dibicarakan oleh Bapaknya bukan kita, tetapi bagian yang lain. Gitu ya Mbak Amel ya? Baik, Kak. Nah, ini adalah etika nelpon ya, teman-teman bisa baca sendiri di buku, lebih jelas, lebih banyak di sana. Kemudian yang terakhir adalah teknis. Apabila orang yang dikehendaki penelpon
ada secepatnya dihubungkan kepada yang dituju. Tetapi kadangkala misalkan ada telepon masuk, pengen ngobrol sama atasan kita atau sama rekan kerja kita, tapi rekan kerja kita lagi ada pekerjaan yang nggak bisa diganggu. Kita boleh menyampaikan kepada telepon, mohon maaf Bapak atau Ibu gitu ya, saat ini misalkan saudara Gusti Haki sedang ada pekerjaan yang tidak bisa diganggu, Bapak Ibu bisa menelpon kembali 15 menit dari sekarang dengan nomor telepon yang sama. Itu bisa kita sampaikan kepada penelpon. Ya. Apabila terjadi telepon salah sambung, jelaskan dengan ramah. Nah, kalau di PKN Stan sering banget salah sambungnya ke KPP ya. Bagi orang-orang yang nggak tahu, oh ternyata Stan tuh buka kantor pajak gitu. Ternyata kantor pajak Pondok Aren ternyata gitu kan. Nah, biasanya kalau kita ada yang salah sambung ke kantor pajak, biasa kita arahkan, mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah nomor pesawat telepon untuk PKN Stan, dan kalau Bapak Ibu punya kepentingan untuk KPP Pondok Aren, Bapak Ibu bisa menghubungi dengan nomor telepon 021 bla 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 gitu ya. Bila penelpon akan menghubungi pimpinan, tanyakan lebih dahulu identitas, nama, asal kantor. Nah, ini penting ya. Kalau misalkan ada yang pengen telepon, kalau di PKN Stan ke direktur misalkan gitu ya, bisa kita tanya, Bapak, mohon maaf, dengan Bapak siapa kami bicara, dari kantor mana, kepentingannya apa, dan hubungan dengan pimpinan itu apa gitu ya. Apakah rekan kerja atau keluarga atau seperti apa. Biasanya setelah itu akan kita tutup teleponnya dengan terlebih dahulu, baik Bapak, ini akan coba kami sampaikan kepada pimpinan, dan apabila pimpinan berkenan, nanti akan kami hubungi Bapak, boleh kami diinformasikan nomor telepon Bapak yang bisa kami tuju. Habis itu orangnya akan menyampaikan kepada kita nomor teleponnya apa. Kita sampaikan kepada Pak Dir, Pak, ini ada orang yang telepon, datanya ini. Apakah Bapak bersedia atau tidak untuk bisa menerima? Nah, biasa kalau misalkan enggak, kita nggak perlu menghubungi orangnya lagi, atau kalau misalnya Bapaknya berkenan, kita telepon orangnya. Bapak, selamat siang dengan kami dari PKN Stan, dengan saya Clemens, terkait dengan telepon Bapak sebelumnya untuk menghubungi Pak Direktur, sudah kami konfirmasi kepada beliau, dan beliau sudah berkenan untuk bisa menerima panggilan Bapak. Setelah ini akan kami sampaikan teleponnya langsung ke beliau. Kita teruskan kepada Direktur, udah langsung ngomong. Gitu ya. Bersikap sopan, ramah, hangat, dan akrab. Jika penelpon terdengar tidak ramah, tangannya dengan cara profesional, bla 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 bla. Jadi itu adalah teknis telepon yang teman-teman bisa baca, dan mungkin bisa coba teman-teman praktikkan beberapa poin untuk bisa memperbaiki komunikasi secara efektif dengan pesawat telepon atau handphone yang teman-teman punya sekarang. Ya, sudah selesai materi kita. Mudah-mudahan to sum up untuk bisa merangkum. Tadi ada 3 poin materi. Yang pertama pengelolaan pesan bisnis ya. Di sini saya tidak memasukkan materi-materi yang teoretikal, karena pada dasarnya pun nanti teman-teman UTS dan UAS juga tidak teoritis, tidak akan ditulis jawaban seperti mata kuliah yang lain gitu ya. Nanti akan lebih banyak praktik. Jadi menurut saya untuk yang teoretikal tidak begitu penting untuk teman-teman tahu. Makanya saya langsung masukkan metode Sostak yang teman-teman bisa langsung aplikasikan. Mungkin teman-teman lagi ada ikut kepanitiaan, atau teman-teman lagi mau starting up bisnisnya sendiri, mungkin lagi pengen online jadi pedagang online gitu. Sostak ini sangat amat relevan dengan semua itu ya. Sudah saya informasikan juga tentang surat resmi, tata naskah dinas itu apa saja, bentuknya, urgensinya apa, kemudian sudah saya kasih tahu juga user interface untuk Kementerian Keuangan Office Automation, untuk Nadine itu seperti apa, bentuknya surat atau nota dinas itu seperti apa, supaya teman-teman bisa tahu secara bentuk dan juga formatnya. Kemudian yang terakhir, sudah saya jelaskan juga terkait dengan komunikasi dengan telepon, etikanya seperti apa, dan hal-hal teknis yang perlu kita ketahui itu apa. Jadi yang menjadi target RPS kita hari ini sudah terselesaikan, ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kelas, Mas Lintang, dan juga Mbak Sarah, yang sudah mengakomodir kebutuhan kita untuk pertemuan ke-6 komunikasi publik hari ini. Ya, minggu depan tidak ada tugas, silahkan teman-teman untuk bisa berkonsentrasi pada tugas-tugas mata kuliah yang lain. Sudah mendekat ke UTS, saya ingatkan teman-teman untuk bisa terus menjaga kesehatan, ya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat. Kurangin namanya jalan-jalan keluar, nggak usah nongkrong-nongkrong dulu ya, kecuali kalau memang terpaksa. Kita akan ketemu di minggu depan.
Semoga kita bertemu dengan kondisi dan suasana yang lebih baik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan tadi untuk yang Sostak saya mohon maaf agak sedikit cepat ya ritmenya, karena memang Sostak itu teman-teman kalau saya kuliah di komunikasi itu 1 semester sendiri belajarnya. Jadi menjadi tantangan juga bagi saya untuk bisa menjelaskan Sostak 1 semester dalam beberapa puluh menit saja gitu. Tapi mudah-mudahan bisa terrangkum secara general ya. Nah, saya mohon maaf kalau misalkan agak kurang dimengerti, lebih terlalu cepat atau seperti apa. Seperti biasa, saya membuka kesempatan kepada teman-teman yang pengen tanya, yang pengen diskusi di luar kelas, langsung hit me up di WhatsApp saya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.